Kita itu kira-kira ukuran 14 kali 75 meter, ya kan, terbagi 3 blok depan, tengah, dan belakang lah kira-kira gitu. Dalam kondisi normal cuaca, ketersediaan rumput bisa ada dengan baik, mungkin tidak masalah kalau kita menggunakan rumput. Tapi kalau terjadi musim kemarau kayak kemarin, terus seluruh populasi domba kita harus menggunakan rumput, itu akan sangat sulit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan Pak sama alamat. Iya, baik. Perkenalan nih, nama saya Budi dari Domba HD Farm Ciamis. Alamat tepatnya Dusun Karanganyar, Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Ya, inilah farm kami. Farm kami baru berdiri di bulan Mei 2023. Ya, jadi masih sangat bayi lah, baru lahir. Katakanlah kita pemula dalam ternak domba. Jadi kira-kira itu Mas. Ini kandang-kandang pejantan kami, itu ada di bawah. Segmen kita untuk ternak ini ada breeding dan ada fattening. Jadi dari total populasi, alhamdulillah kita sudah sekitar 1.100 ekor. Dari 1.100 ekor itu kira-kira 250 itu adalah breeding, dan sisanya adalah fattening. Ya, mungkin ini bisa ini adalah F1 Dorper. Ya, ini adalah F1 Dorper. Ya, ini juga F1 Dorper. Kalau ini Garut biasa nih. Ini Garut ada Pak? Garut kebetulan. Nah, ini F1 Awasi. Awasi. F1 Awasi. Ya. Oke, mau lihat ke atas? Ayo Pak. Ya. Ini masih dalam proses perbaikan, pembenahan lah. Karena masih baru, jadi banyak hal yang harus ditata. Nah, ini kandang kita itu kira-kira ukuran 14 kali 75 meter, ya kan, terbagi 3 blok depan, tengah, dan belakang lah kira-kira gitu. Untuk blok depan, bagian depan itu adalah kita konsentrasikan di breeding, 2 blok di belakang untuk fattening. Nah, inilah breeding kita. Nah, kebetulan ini ada yang lagi mau lahiran nih. Oh, ini Pak. Ya. Oh ya, dipisahin gini ya Pak ya? Ya. Caranya. Ketika mau lahiran, terus kita pisahkan, kita buat kandang baterai sementara untuk melahirkan supaya cempenya nanti nggak dijak-injak oleh indukan yang lain. Ini indukan bunting semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sana itu indukan bunting semua. Jadi bagi teman-teman mungkin yang butuh indukan bunting, insya Allah kita bisa. Walai ya Pak ya? Iya, layani. Kita bisa jual. Nah ini Pak. Nah, nah ini lagi proses. Kebetulan lagi ada yang mau melahirkan. Kebetulan banget nih. Lagi ada yang melahirkan, moga-moga lancar. Ya, amin. Ini proses hamilnya gitu Pak, berapa lama ini? Untuk domba 5 bulan. 5 bulan? Ya, untuk domba ya 5 bulan. Jadi 5 bulan. Nah, pada saat melahirkan seperti ini harus kita tungguin untuk antisipasi jika induknya perlu bantuan, karena tidak semua indukan itu selalu lancar dalam melahirkan. Dan setelah melahirkan pun nanti kan harus ada treatment kepada si cempenya itu supaya dia nggak sampai ada cairan cairan ketuban yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu berbahaya, berefek tidak baik kepada kesehatan janin si cempe itu, khususnya nanti setelah lahir itu bisa berbahaya. Jadi harus dibantu dibersihin gitu ya Pak ya? Iya,
bantu dibersihkan. Ulah ditarik, ikutin iramanya, diikutin iramanya. Ikutin iramanya, ketika dia ngeden baru di itu. Nah, terus gitu. Nah, itulah apa namanya, breeding. Jadi lebih ekstra hati-hati, lebih ekstra perhatian kepada ternak. Harus sepenuh hati gitu ya. Iya. Nah, inilah yang kebetulan ini juga buntingan semua. Ini buntingan semua, ini juga posisi buntingan. Kemarin kita kolonikan kawin dengan full blood Dorper. Ya, jadi nanti bagi apa teman-teman peternak yang butuh indukan Texel hasil cross dengan full blood, boleh kalau sekiranya membutuhkan. Nah, ini dari blok tengah ke belakang itu adalah fattening, pengemukan. Pengemukan itu. Ya, pengemukan itu segmennya nanti kita akan suplai ke Jagal untuk segmen restoran, sate. Tapi buat kurban, buat Eka juga ada ya? Untuk kurban, untuk akikah bisa dari apa namanya, dari domba fattening ini bisa. Jadi tergantung apa namanya, pembeli lah ya gitu. Ini bisa mau akikah menggunakan yang betina, dan ini rata-rata betina semua. Kalau untuk pemukan kita betina semua. Gitu. Untuk pengemukan ini Pak, dari jenis apa aja Pak dombanya? Jenisnya campur ya, tapi lebih ini ke lokal. Apa namanya, bakalan lokal kayak priangan, kayak garutan gitu kan. Terus domba semi ekor gemuk, domba ekor gemuk. Nah, itulah untuk yang apa namanya, fattening, pengemukan. Nah, ngomong-ngomong Pak, untuk di sini untuk pemberian pakannya gitu Pak, satu hari berapa kali Pak? Kita untuk pemberian pakan 2 kali sehari. 2 kali kita beri pagi dan sore. Pagi kita kasih pakan jam 8 pagi, untuk sorenya kita kasih pakan jam 3 sore. Cuman untuk di antara waktu itu maksudnya jam 8 kasih pakan, nanti kira-kira jam 10 kita harus melakukan perataan pakan. Ya, pakan kita ratakan supaya yang sudah kehabisan pakan, sementara di sebelahnya masih ada, kita ratakan supaya makan semua. Gitu. Semua kebagian. Iya, untuk yang malam juga begitu. Untuk sore, pemberian makan sore nanti sekitar jam selepas maghrib dilakukan perataan. Terus sekitar jam 10 malam kita lihat, ketika ternyata ada yang dalam kondisi untuk yang fattening khususnya, dalam kondisi dia lagi hebat-hebatnya makan, ternyata di palung pakan udah kurang, ya kita harus tambah. Nah, ngomong-ngomong untuk pakannya tuh apa aja Pak di sini? Untuk breeding fokusnya yang pasti hijauan. Hijauan. Untuk yang breeding itu tetap menggunakan rumput, tetap menggunakan hijauan dan juga konsentrat. Tapi kalau untuk yang fattening kita tidak pakai hijauan, kita pakai pakan kering. Pakan kering berupa konsentrat, dan untuk konsentratnya pakan kering, dan kita campuran ampas tahu. Itu khusus untuk fattening. Untuk pengemukan gitu ya Pak? Iya. Jadi sama sekali tidak menggunakan rumput untuk yang fattening. Apa alasan Pak pakai keringan doang gitu Pak? Pakai rumput? Dalam kondisi normal cuaca, ketersediaan rumput bisa ada dengan baik, mungkin tidak masalah kalau kita menggunakan rumput. Tapi kalau terjadi musim kemarau kayak kemarin, terus seluruh populasi domba kita harus menggunakan rumput, itu akan sangat sulit, ya kan? Makanya kita putuskan untuk pengemukan, kita menggunakan ampas tahu, yang syukur alhamdulillah di wilayah sekitar kandang ini banyak sekali produsen ampas tahu.
produksi tahu gitu maksudnya. Jadi kita bisa apa namanya bersinergi dengan kawan-kawan di sekitar sini untuk mensuplai ampas tahu ke tempat kita gitu. Nah ngomong-ngomong Pak, untuk ampas tahunya Pak tuh satu hari habis berapa ini Pak, untuk berapa ekor? Ampas tahu per hari bisa habis kalau apa namanya bisa habis kira-kira 1,5 ton. 1,5 ton per hari. Untuk per hari itu Pak? Per hari. Untuk berapa ekor tuh Pak? Katakanlah untuk populasi sekitar 800-an ekor. 800 ekor. Oh ngomong ini Pak, untuk sistem kandangnya sistem apa nih Pak? Gini, untuk sistem kandang, untuk kandang sebetulnya kalau bisa dilihat ini kan ada penyekat kayu ya. Penyekat kayu, penyekat kayu adalah apa namanya, kita mensiasati kandang yang memang seharusnya bukan untuk fattening. Dulu konsep kandang kita adalah kita buat adalah kandang untuk breeding sebetulnya. Cuman seiring waktu dalam perjalanan beberapa bulan setelah ada kita melakukan pengisian, nah ternyata kita beralih dari rencana breeding secara keseluruhan, kita melakukan pemeliharaan di fattening. Nah untuk fattening akhirnya kita harus melakukan penyekatan supaya apa namanya, si domba yang pengemukan ini dia tidak terlalu banyak pergerakan, ya, supaya dia makan tidur dan gitu gemuk. Ya, Pak? Ah, iya, makanya akhirnya kita sekat-sekat supaya dia nggak terlalu banyak membuang energi, ya kan? Jadi harapannya supaya cepat gemuk, kira-kira begitu. Jadi akhirnya kita siasatin dengan membuat sekat-sekatan dengan kayu. Ya, untuk bahan-bahannya semua dari besi, untuk lantainya tetap dari kaso kayu gitu. Nah untuk breeding gitu Pak, untuk cara Bapak sendiri untuk memilih indukan betina yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh Pak? Untuk breeding indukan yang bagus, yang pertama kita lihat secara visual. Secara visual dia posturnya bagus, kakinya besar, ya kan, terus kakinya lurus, punggung rata, BCS bagus. Secara bentuk fisiknya itu dia nggak kurus-kurus banget, nggak gendut-gendut banget. Jadi bentuk posturnya itu proporsional. Kira-kira seperti itu kalau untuk memilih indukan untuk breeding. Jadi harapannya supaya ketika nanti dia bunting melahirkan, dia kuat dengan postur yang bagus, dia akan kuat dalam proses melahirkan. Gitu Kang. Nah untuk ini Pak, untuk koloni gini Pak, perbandingan satu jantan untuk berapa betina di sini Pak? Untuk satu jantan kita di sini dikolonikan untuk kawin itu di 20 betina. 20 betina. 20 indukan. Kita kolonikan kawin minimal 1 bulan atau sampai 45 hari lah. Itu. Untuk betinanya? Iya, untuk proses koloni kawin. Jadi memasukkan pejantan ke dalam koloni indukan untuk proses kawin itu di 45 hari. Artinya supaya Pak setidaknya si jantan itu mendapatkan proses birahi betina 2 kali. Artinya kalau gagal di proses kawin yang di birahi pertama, dia bisa melakukan kawin di birahi kedua gitu. Jadi potensinya, moga-moga potensinya itu setelah dikolonikan semua hamil, semua bunting semua. Gitu. Nah biasanya Pak, kalau ciri-ciri indukan betina nih yang bagus nih Pak, udah mau hamil gitu. Ciri-cirinya gimana tuh Pak? Yang jelas kalau kita tahu dari umurnya, yang pasti udah 1 tahun ya, udah 1 tahun, sudah poel, gitu kan, sudah cukup umur, jadi dia dewasa secara dewasa secara fisik, dewasa tubuhnya udah dewasa, dan dari sisi alat reproduksinya pun juga sudah dewasa. Jadi ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dewasa kelamin dan dewasa tubuh gitu, supaya
kalaupun cuma kelihatan besar tapi masih terlalu muda, belum siap untuk bunting, nah itu nanti akan bahaya di proses melahirkan. Gitu. Jadi harus siap dulu ya Pak ya? Iya, harus siap. Indukan calon indukan yang mau dibuntingkan harus dalam kondisi siap untuk hamil. Siap tubuhnya, siap reproduksinya Supaya menghasilkan produk yang betul, berkualitas supaya nggak ada supaya nggak ada masalah dalam proses kehamilan maupun dalam proses melahirkan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Pak, untuk di sini kan domba juga sakit ya gitu ya Pak? Ya, banyak Pak. Mas. Dialami di sini Pak, penyakit apa aja Pak? Penyakit di sini yang apa namanya, yang dulu di awal-awal kita ternak sekitar 5 bulan yang lalu, 5 bulan 6 bulan yang lalu, kita masih sering ngalamin kembung. Kembung, dan biasanya kalau kembung itu sulit untuk tertolong. Jadi itu biasanya faktornya ada dari makanan. Makanan ya Pak? Ya, dari rumput gitu yang masih terlalu segar, terus ada tingkat keasaman yang tinggi, yang ya seharusnya kan harus dilayukan dulu ya, harus ada proses pelayuan dulu supaya apa namanya, dia lebih ada entah itu bakteri, entah itu apa yang ada dalam itu, dia akan turun, dan kadar airnya pun juga sudah berkurang juga gitu. Jadi itu untuk menghindari kembung. Jadi untuk rumputnya itu dilayukan dulu. Dilayukan dulu. Jadi misalkan ngarit, habis ngarit nggak langsung dikasih. Ngarit hari ini dikasih besok. Oh gitu. Gitu. Di tempat kita ngarit hari ini dikasihkan besok. Hari ini ngarit, besok dicoper langsung dikasihkan. Begitu. Jadi nggak langsung dikasihkan dalam kondisi yang masih benar-benar segar, apalagi basah. Apalagi basah dalam arti basah kena air bekas embun pagi atau air hujan. Nah itu kita pasti akan keringkan dulu. Keringkan dalam arti kita layukan dalam ya waktu setidaknya 24 jam. Terus apa lagi tuh Pak selain penyakit kembung? Selain kembung yang pasti banyak terjadi mencret. Mata ya, sakit mata merah, terus kadang kayak kalau apa namanya ya kayak belekan gitu ya. Terus kalau mencret kita kasih obat mencret. Terus kalau mata kita kasih obat mata, baik itu salep maupun yang spray. Terus ada juga yang banyak adalah sering terjadi adalah orb. Orb itu apa namanya, penyakit di area mulut ya, kayak jamur lah ya, dari jamur parasit gitu yang menempel di kulit, menimbulkan luka, dan itu harus segera diobatin. Ya, pengobatannya cukup dengan apa namanya, kita berikan suntikan antiparasit, terus kita semprot dari luar dengan obat-obatan. Ya, obat-obatannya mungkin nggak saya sebutin atau perlu disebutin. Boleh Pak. Nah, kita biasa menggunakan Gusanek ya untuk mengobati orf ini supaya dia cepat kering dan ngelupas. Dan caranya cuma disemprotkan saja di titik yang kena orf itu. Langsung aja gitu Pak? Langsung. Jadi kita nggak kelet, kita nggak kupas, karena kalau dikupas dibuka lukanya malah berpotensi bisa menularkan ke domba-domba yang lain. Gitu ya, dia menempel di, katakanlah di besi, sebelah sini kesenggol temennya, nah itu potensi menular. Makanya kita biarkan dalam posisi seperti itu, cuma kita semprot dengan obat gitu. Gitu Kang. Nah ngomong-ngomong Pak, ini untuk kohena ini Pak ke bawah ya Pak ya? Kohenya ke bawah. Kandang kita kan panggung, ketinggian untuk yang bagian depan kira-kira 2 meter, bagian belakang sekitar 1,40 meter gitu. Jadi kotoran jatuh ke bawah, kita selalu bersihkan. Terus ya kita ada beberapa apa namanya, kawan-kawan petani di sini yang membutuhkan, kita suplai ke mereka. Gitu. Untuk pupuk. Iya, untuk pupuk. Nah, ini lagi apa namanya? Ini selat lantainya kurang lebar, jadi kita lagi lakukan perbaikan supaya kondisi lantai kandang tetap bersih. Nah untuk di sini Pak, untuk cara dan tips gitu Pak, cara Bapak sendiri di sini untuk menjaga domba tetap sehat tuh gimana tuh Pak? Kasih pakan yang seimbang, nutrisi yang cukup, ya kan.
pakan yang cukup, kenyang, tentunya kenyang ya, kenyang tapi dengan ketercukupan nutrisi, ya kan. Terus apa namanya, kita selalu pantau, ya, selalu pantau kesehatan ternak itu sendiri. Jadi kita selalu menyempatkan waktu untuk melakukan pengamatan dari apa namanya, koloni per koloni kita lakukan pengamatan. Nah, untuk kita bisa melihat ini kondisi domba sehat atau tidak gitu kan, supaya kalau misalkan ada yang sakit bisa kita langsung tangani dengan cepat gitu. Karena biasanya pengalaman kami sebelumnya domba ada yang mati karena memang kurang cepatnya kita melakukan penanganan pengobatan terhadap ternak itu gitu. Boleh lihat ke sana, Pak? Boleh. Di sana lagi ada yang melakukan pencukuran. Oh, pencukuran nih? Ya. Ini adalah yang lagi dicukur adalah bakalan pengemukan yang baru datang. Dia sudah lebih dari 7 hari. Oh, ini baru datang, Pak? Iya, lebih dari 7 hari dan kondisinya sudah stabil, sudah sehat, sudah beradaptasi pakan dari tadinya rumput. Karena ketika baru masuk kan kita cara pakannya, pemberian pakannya itu kita kembalikan kepada kodratnya. Ya. Kodratnya domba itu kan makan rumput. Ya. Nah, ketika baru datang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Asal domba itu entah dari, bisa dari Garut, bisa dari Tasik, bisa dari pesisir dan seterusnya. Kita kembalikan kepada kodratnya, kita kasih pakan rumput. Nah, tapi begitu di sini kita lakukan treatment, adaptasi dengan pakan yang kita rencanakan, yaitu menggunakan ampas dan konsentrat. Nah, setelah dilihat mereka mau beradaptasi, kondisinya sudah sehat, kita langsung lakukan potong bulu. Ya, potong bulu. Oh, ini domba baru semua, Pak? Ya, yang ini baru semua. Ada baru datang 170 ekor. Nah, kebetulan udah alhamdulillah sehat-sehat. Nah, kita udah siap untuk melakukan potong bulu. Tujuannya adalah supaya ketika sudah menggunakan konsep pakan pengemukan yang kami buat, itu proses gemuknya itu lebih cepat, nggak terserap oleh bulu. Kira-kira gitu, biar lebih cepat gemuk. Nah, selesai potong bulu langsung kita kasihkan pengobatan, karena fasenya sudah masuk fase siap untuk digemukkan. Kita kasih obat cacing, kita kasih obat anti parasit, kita kasih obat ini apa ini? Vitamin B kompleks kita kasih gitu kan. Jadi supaya setelah dicukur bulu juga kesehatannya tetap terjaga dan dia cepat gemuk. Itu yang kita lakukan di tempat kita. Nah, Pak, barangkali ada tips gitu buat teman-teman nih yang mau mulai beternak domba gitu, Pak. Tipsnya Dari pengalaman Bapak sendiri tuh. Tipsnya yang penting diawali dengan niat, ya kan. Mantapkan niat, ya. Jangan ragu kalau misalkan mau beternak, tapi harus siap dengan konsekuensinya seluruhnya. Itu harus dipersiapkan. Artinya arahnya mau seperti apa, ya kan, arah tujuan beternaknya itu kemana, ya kan. Jadi supaya dari awal itu sudah bisa menentukan, oh saya misalkan saya mau breeding, ya udah fokus pada breeding misalkan. Oh saya mau fattening, fokus pada fattening. Jadi supaya arahnya itu jelas gitu. Jadi tapi tips yang paling ini adalah sebelum kita melakukan beternak, kita harus tahu dulu kuncinya, karena kuncinya adalah apa syarat kuncinya pertama ya pakan. Kita harus siap tahu ya strategi pakan seperti apa. Yang kedua apa? Pakan lagi, ya kan? Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan pakan, karena kalau kita yang katakanlah yang didatangkan adalah domba, kita belum siap dengan pakan, bahaya, ya kan? Yang ketiga apa? Pakan lagi yang ketiga. Kita harus benar-benar siap dengan pakan. Yang berikutnya adalah kandang, ya kan? Yang kandang. Setelah kita matang tiga tahap, artinya pakan itu kita beri porsi 3, ya kan? Ya berikutnya baru kandang, ya kan? Kandangnya harus benar-benar yang
yang ideal, ya kan? Ideal dalam arti sirkulasi terpenuhi, pencahayaan terpenuhi, terus apa namanya, pembuangan kotoran terpenuhi. Jadi kebersihan, kesehatan bisa terjaga. Itu dari kandang sangat pengaruhnya sangat besar. Ya, unsur kesehatan harus diperhatikan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, ya datangkan dombanya. Jadi pakan, kandang, baru datengin domba. Gitu ya, Pak, ya? Nah, yang lebih penting lagi berikutnya adalah SDM anak kandangnya. Nah, itu juga harus terlatih, ya, diberikan pelatihan atau pemahaman tentang melihara domba. Karena kalau mungkin 1-2 ekor mungkin kita nggak pernah ngalamin banyak masalah. Tapi ketika misalkan kita udah pelihara di atas, katakanlah di atas 20, apalagi di atas 50, apalagi sampai ratusan, bahkan ribuan, masalah yang mungkin nggak pernah kita hadapin, di situ akan kita temukan. Nah, kita harus siap di situ. Ya harus siap ambil resiko. Siap, harus siap. Gitu. Kalau untuk pasar, kalau saya pribadi, insya Allah nggak khawatir tentang pasar, karena memang kebutuhan akan daging domba khususnya itu sangat kurang, ya. Jadi masih defisit kebutuhan akan daging. Makanya kalau untuk pasar, nah disitulah terakhir akhirnya adalah kita mikirin masalah tradingnya. Ya, trading nanti sambil berjalan, insya Allah pasar akan kita temukan. Nah, satu hal lagi yang mungkin jadi ini, ketika kita beternak, jangan lagi kita apa istilahnya, capek-capek seperti orang yang pengen jual kambing, bawa nenteng ke pasar, ditenteng, digotong ke pasar atau diangkut ke pasar. Nah, ketika sudah beternak, jadikanlah kandang kita adalah sebagai pasar. Orang datang untuk membeli ataupun menjual ke tempat kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ke pasar. Gitu, Mas. Nah, barangkali gitu Pak, ada teman-teman yang mau tahu itu harganya domba untuk pedaging, untuk indukan gitu Pak, boleh di-spill nih dikit-dikit nih kira-kira. Harganya? Iya. Untuk harganya relatif ya, apa namanya, range harganya itu antara 57 sampai 65, ya kan, untuk partai grosir lah katakan. Tapi kalau untuk eceran antara 65-70 per kilo untuk yang pengemukan. Nah, tapi kalau mungkin skalanya banyak, mungkin akan berbeda lagi, gitu kan, tergantung skala pembeliannya atau penjualannya lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat-lihat boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan lihat-lihat, gitu, ngobrol ya Pak ya? silahkan sharing-sharing, mungkin mau lihat domba, mau beli domba, atau mungkin ada mau jual, barangkali kita lagi pas membutuhkan gitu, kita kandang lagi ada yang kosong, nah, mungkin bisa coba datang aja ke kandang. Boleh gitu ya Pak ya, langsung ke sini aja atau bisa hubungnya dulu nanti nomornya? Boleh, nanti bisa apa namanya, di Instagram ada, di apa namanya, di TikTok untuk ada, Pak? Kenapa? TikTok ada? TikTok kayaknya belum ya. Belum. Kita belum ini main di TikTok. Kita akan nanti akan kita buat TikTok sendiri untuk HD Farm. Nanti bisa ini terus di Google Map untuk alamat, bisa lihat, bisa klik di Google Map domba HD Farm Ciamis gitu. Nah, itu nanti akan bisa mengarahkan ke tempat kita. Silahkan datang, silahkan hubungi, di situ ada nomor kontaknya. Ya. Mungkin gitu aja ya Pak ya? Siap. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaat dari video ini gitu. Siap. Oke. Jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan. Insya Allah kita jawab ya Pak ya? Baik. Dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar peternakan lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.